Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Fanalan Movie. Kali ini kita mau review film terbaru yang diperankan oleh Chris Evans dan Ana de Armas. Film ini akan menceritakan tentang seorang petani yang tampan bertemu dengan wanita cantik bernama Sadie. Di pandangan pertama, Cole dan Sadie saling jatuh cinta. Ya jelas dua-duanya good looking, wajar sih saling jatuh cinta ya kan Wak? Mereka berdua pun akhirnya berkencan dan tidur bareng Wak. Widih. Dan setelah pertemuan itu, Sadie pergi dan tidak ada kabar sama sekali. Cole merasa dia di ghosting dan memutuskan untuk mencari Sadie karena udah sur kali dia sama cewek itu ya kan Wak. Namun yang Cole nggak tahu, wanita yang dia sukai itu adalah agen rahasia dari CIA. Dan Cole pun malah terjebak dalam masalah CIA juga Wak. Lantas bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan wanita cantik bernama Sadie yang sedang menuju ke kota pinggiran Washington DC. Dia memutuskan pergi liburan ke sana untuk menenangkan diri karena sahabat dekatnya baru aja meninggal Wak. Atasannya dari CIA menghubunginya dan memastikan Sadie apakah baik-baik aja. Namun Sadie mengatakan dirinya baik-baik aja dan akan kembali bekerja setelah dia berlibur. Lalu scene berpindah memperlihatkan pria yang bernama Cole. Di sini dia bukan Kapten Amerika ya Wak, cuman petani biasa yang berjualan di pasar. Tak lama kemudian, Cole dimintai tolong oleh si ibu ini untuk menjagakan toko bunganya karena ibu ini pengen ke belakang sebentar. Tak berapa lama kemudian datanglah si Sadie ke toko itu untuk membeli bunga. Dan disitulah cinta pandangan pertama dari mereka berdua. Keduanya terlihat saling menyukai di sini. Ya jelas satunya ganteng dan satunya cantik. Ya perfect lah orang ini berdua. Di sini Cole disuruh memilihkan bunga untuknya, tapi yang tidak begitu sulit untuk dirawat. Hal itu karena Sadie jarang di rumah. Namun si Cole ini emang agak menjengkelkan orangnya. Dia merasa ngapain sih dia membeli bunga kalau dia nggak bisa merawatnya. Mending dia beli kaktus aja kalau emang nggak bisa ngerawat bunga ya kan. Lantas Sadie yang awalnya kesemsem sama si Cole ini malah jadi jengkel. Tak lama kemudian si ibu tadi balik lagi. Dia pun memarahi Cole dan mengatakan karena melarang orang untuk beli bunga. Ya karena si Sadie pun agak kesal, jadi dia pun membeli bunga yang pertama dia pilih. Kemudian si ibu mengatakan ke si Cole kalau dia suka jangan ngajak debat tapi minta nomor teleponnya. Ini malah diajaknya debat soal tanaman pula. Karena nasihat ibu ini, jadi Cole pun langsung menyusul Sadie dan meminta maaf soal tadi. Terlihat emang Cole sangat gugup karena dia menyukai Sadie Wak. Awalnya Sadie masih kesal karena sikap Cole yang tadi. Tapi karena Sadie juga sebenarnya suka sama Cole, jadi dia memanggil Cole dan mengajaknya untuk jalan sekarang juga bareng sama dia. Ya tanpa pikir panjang, Cole pun keluar bareng sama Sadie Wak. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, ngopi bareng sambil bertukar cerita dan bercanda gurau bareng lah pokoknya. Obrolan mereka pun nyambung dan keduanya saling menyukai. Lalu di sini Cole entah mengapa ngajak Sadie lomba naik tangga. Dia nggak tahu Sadie ini agen rahasia ya kan. Lalu Sadie menyetujinya Wak. Cole kemudian menitipkan barang-barangnya ke tas Sadie termasuk obat asmanya. Padahal si Cole ini ada asmanya tapi malah ngajak Sadie lomba naik tangga. Emang nggak jelas dia ya. Dan jelas Sadie pun menang melawan si Cole di situ. Cole kemudian menceritakan kalau dirinya adalah seorang sarjana pertanian yang sekarang berkebun di ladang keluarganya. Lalu Sadie di sini mengaku kalau dia adalah seorang artistik yang menyukai seni dan sekarang sedang berlibur. Ya nggak mungkin juga dia menceritakan kalau dirinya agen rahasia Wak. Lanjut, Sadie dan Cole pun terlihat sangat nyaman dengan pertemuan pertama mereka. Mereka bersenang-senang hingga larut malam. Lalu di situ mereka berdua pun berciuman yang menandakan mereka sekarang saling jatuh cinta Wak. Singkat cerita, Cole pun mengantar Sadie pulang ke rumahnya. Keduanya masih terlihat canggung ya, padahal sebenarnya sama-sama engas sih di sini. Karena udah nggak tahan lagi, Sadie pun memanggil Cole masuk ke dalam rumahnya dan udah tau lah kalian apa kelanjutannya ya kan. Mereka berdua pun akhirnya beradu kulit di rumah Sadie. Setelah dari situ, Cole pun kembali pulang dengan wajah berseri-seri. Karena dia baru aja adu kulit dengan wanita yang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama Wak. Saking senangnya si Cole sampai dia memfoto dirinya dengan Sadie saat tidur bareng tadi. Dan di sini keluarganya juga ikut senang melihat Cole bahagia dengan wanita yang baru daripada dia galau dengan mantannya ya kan. Namun anehnya beberapa hari setelah itu Sadie sama sekali nggak pernah membalas chat dari si Cole Wak. Padahal Cole udah mengirim banyak pesan padanya namun tak satu pun dibalas. Setiap hari Cole kepikiran Sadie terus dan selalu menunggu kabarnya tapi tak kunjung datang juga. Hingga suatu hari Cole mengingat dia pernah menitipkan obat asma di tasnya Sadie. Dan kebetulan obat asmanya Cole itu memiliki GPS. Dia pun langsung men-tracking lokasi obat asmanya Wak. Dan ternyata lokasinya sekarang berada di London. Wah cukup jauh ya dari tempatnya.
Cole pun bingung harus berangkat atau enggak. Apalagi dia belum pernah pergi ke luar negeri sebelumnya. Tapi orang tuanya meyakinkan Cole untuk mengejar cintanya. Cole disuruh pergi ke sana dan memberikan kejutan pada Sadie. Pasti dia akan sangat senang. Yaudah, tanpa pikir panjang, Cole pun langsung berangkat ke London. Sesampainya di sana, dia mencari keberadaan Sadie dan mengikuti lokasi GPS dari obat asmanya tadi. Hingga sampailah dia ke sebuah jalan yang sepi. Tapi di situ dia tidak melihat Sadie, melainkan beberapa pria yang sangar. Dan tiba-tiba Cole pun langsung dibius dan ditangkap oleh mereka. Cole dibawa ke sebuah laboratorium dan ditanya hal-hal yang dia tidak mengerti. Bisa dibilang mereka ini salah tangkap, Wak. Mereka mengira kalau Cole ini adalah Taxman, orang yang mereka cari. Karena kebetulan Cole ada di tempat yang tadi. Meski Cole udah menjelaskan kalau dirinya bukanlah Taxman, tapi para penjahat ini nggak percaya. Mereka memaksa Cole untuk memberikan sebuah sandi rahasia. Tapi Cole tidak tahu menahu tentang apa yang mereka bicarakan. Si bapak tua ini nggak percaya dan menganggap Cole ini cuma berbohong. Dan saat Cole akan disiksa menggunakan serangga mematikan untuk mendapatkan jawabannya, tiba-tiba seorang wanita datang dan menyelamatkannya. Wanita itu menghabisi mereka semua dan melepaskan Cole. Cole pun terkejut kalau wanita yang datang itu adalah Sadie, Wak. Di sini Cole tahu kalau Sadie berbohong soal pekerjaannya selama ini. Sadie mengaku kalau dia adalah agen CIA. Para gerombolan yang menangkap Cole sebenarnya ingin menangkap Sadie karena dialah Taxman yang sebenarnya. Tapi mereka malah mengira Cole adalah Taxman. Setelah mengalahkan beberapa penjaga, Cole dan Sadie pun berhasil keluar. Saat di luar, Cole tak menyangka dirinya sekarang sudah berada di Pakistan, yang sebelumnya dia berada di London, Wak. Lalu tiba-tiba mereka berdua pun ditembaki oleh para gerombolan tadi. Lanjut, mereka berdua kemudian membajak sebuah bis warna-warni dan kabur meloloskan diri. Setelah pengejaran cukup lama, mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur. Setelah dari situ, Cole pun marah-marah karena Sadie telah berbohong padanya. Dia tidak memberikan kabar sama sekali. Tapi Sadie di sini malah marah balik ke Cole karena telah merusak misinya. Cole sekarang malah jadi beban di misinya Sadie, Wak. Sekarang para penjahat itu mengincar Cole karena mereka mengira Cole ini adalah Taxman, orang yang mereka kejar. Jadi Sadie menyuruhnya untuk jangan banyak omong dan menurut aja biar dia bisa selamat. Di sisi lain diperlihatkanlah bos dari penjahat yang tadi. Dia sangat kesal karena kehilangan Taxman. Pria ini bernama Levick. Dia marah ke semua anak buahnya dan menyuruh mereka segera menangkap Taxman. Bahkan dia menyebarkan sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran untuk menangkap Cole hidup-hidup dan akan memberikan hadiah $1 juta bagi yang berhasil. Kembali ke Cole dan Sadie, mereka pun pergi ke pasar untuk menemui temannya Sadie. Dia menemui temannya yang bernama Marco yang merupakan agen CIA juga. Sadie bertanya ke Marco apa niat buruk dari para gerombolan penjahat yang menyerang mereka di goa tadi. Lalu Marco menjelaskan mereka adalah penjahat yang mencuri Aztec. Aztec adalah senjata biokimia pemusnah massal. Levick yang sekarang memiliki Aztec berencana menjualnya dengan harga yang sangat fantastis. Setelah meminta info dari Marco, Sadie meminta tolong ke Marco untuk membawa Cole kembali pulang ke Amerika karena Sadie ingin menemukan Aztec itu sendiri. Senjata itu sangat berbahaya jika di tangan yang salah. Marco pun setuju dan akan membantu Sadie. Setelah Sadie pergi, Marco bergegas ingin mengantar Cole pulang. Tapi malah Cole ditembak oleh seorang pembunuh bayaran. Bah, si Falcon di sini pembunuh bayarannya, Wak. Ternyata sekarang Cole menjadi sasaran para pembunuh bayaran karena sayembara yang dilakukan oleh Levick. Tapi tidak hanya dia mengincar Cole, si Falcon malah ditembak oleh pembunuh bayaran lain. Nah, ini kan Sihan, pemain Fast and Furious. Setelah itu Sihan memasukkan mereka ke dalam mobil. Tapi dari belakang malah dia dibunuh sama si Bucky, Wak. Banyak kali cameo di film ini ya. Di situ Bucky menempelkan chip ke leher mereka. Jika mereka mencoba kabur, maka Bucky akan menyetrum mereka melalui cincin yang dia pakai. Setelah mereka ditangkap Bucky, tiba-tiba si Falcon datang dan membunuh Bucky dengan menabraknya hingga tewas. Setelah itu dengan cepat Sadie pun mengambil cincin yang di tangan Bucky dan menanyakan di mana mereka akan melakukan pertukaran dengan Levick pada si Falcon ini, Wak. Setelah mendapatkan lokasi itu, mereka pun segera menuju ke sana. Sadie berpikir keras gimana caranya mendapatkan Aztec itu dari tangan para penjahat. Nah, di situ Cole ngomong ke Sadie kalau para penjahat itu menanyakan tentang sandi rahasia padanya. Di situ Sadie baru tahu kalau para penjahat itu tidak punya kata sandi dari senjata Aztec. Lalu di situ Sadie pun punya ide gila. Dia akan menyamar menjadi pembunuh bayaran dan memberikan Cole pada Levick. Karena yang mereka tahu Cole adalah Taxman, agen yang mereka cari.
Sadie membuat Cole pingsan dan memberikannya pada Levick, Wak. Tapi di sini Sadie tidak ingin melepas Cole sebelum mereka memberikan uang $1 juta yang mereka janjikan. Ya udah, Levick berjanji akan memberikan uang itu nanti setelah mereka mendarat. Tapi ternyata di belakang, Levick menyuruh anak buahnya mendapatkan passcode dari Cole dan membunuh mereka setelah itu. Dan jangan sampai dia salah memasukkan sandi ke koper itu, karena jika salah maka koper itu akan meledak. Ketika di pesawat, si Kecap ini memeriksa HP si Cole dan menyadari kalau Sadie dan Cole ini adalah pasangan dari foto mereka berdua. Sekarang si Kecap ini kesal dan akan membunuh mereka berdua. Lalu saat Cole akan dibunuh, Sadie mengaku punya kode sandi yang mereka minta. Kemudian Sadie menunjukkan sebuah alat yang merupakan alat penyetrum tadi, Wak. Dia mengatakan itulah passcode yang dia cari. Nah, si Kecap ini nggak tahu ini apa. Dan saat dia memegang alat itu, melihat kesempatan, langsung Sadie dan Cole pun bertarung melawan mereka. Di situ Sadie sambil bertarung marah-marah ke Cole karena telah memotret mereka ketika tidur waktu itu. Haha, lucu sih di sini mereka berdua. Sadie kemudian ditusuk di bagian perut, tapi untungnya Cole berhasil menyelamatkan Sadie dan mengalahkan mereka berdua. Di situ Sadie yang terluka menyuruh Cole untuk mengambil parasut dan membawa koper itu pergi meninggalkannya, karena misi lebih penting daripada nyawanya. Tapi Cole nggak mau meninggalkan Sadie mati di pesawat itu, Wak. Dia pun mengambil koper Aztec dan membawa Sadie kabur dari pesawat dengan satu parasut aja. 6 jam kemudian Sadie akhirnya siuman. Sadie berhasil selamat dan Cole mendapatkan koper Aztec itu juga, Wak. Sadie sangat berterima kasih dan salut pada Cole bisa membawa koper Aztec itu dari tangan para penjahat. Namun masalahnya mereka sekarang terdampar di sebuah pulau kecil di tengah laut. Singkat cerita, di malam harinya Sadie mengirimkan lokasi mereka ke CIA untuk meminta penjemputan. Di sini Cole dan Sadie mulai terlihat saling akrab lagi. Di balik perselisihan mereka sebelumnya, tampaknya mereka sekarang semakin saling jatuh cinta, Wak. Keesokan paginya, lokasi mereka malah ketahuan oleh para penjahat itu. Mereka pun disergap oleh anak buahnya Levick. Tapi di waktu yang sama, untungnya tentara dari CIA datang dan menolong mereka. Masalahnya, koper Aztec itu berhasil dicuri kembali oleh anak buah Levick dan kabur dari situ. Setelah itu, Cole dan Sadie pun dibawa kembali ke kantor CIA untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Sadie sekarang diskors karena telah membiarkan senjata Aztec itu jatuh ke tangan musuh lagi. Cole juga ditanyai keterangan tentang Sadie, apakah kemungkinan Sadie berkhianat pada musuh. Tapi Cole membela Sadie dan mengatakan Sadie tidak mungkin berkhianat. Kemudian di situ Cole ditunjukkan beberapa foto rekan Sadie dulu yang meninggal. Di situ ketahuanlah Sadie membunuh rekannya dulu karena telah berkhianat. Nah, di situ Cole pun malah fokus ke sebuah tanaman yang agak aneh. Dia menyebut kalau tanaman itu adalah biji bayam. Tanaman yang biasa digunakan oleh suku Aztec beberapa tahun lalu untuk ritual. Mereka pun sadar kalau kode sandi yang mereka cari adalah susunan genetika dari tanaman itu. Setelah berhasil mendapatkan passcode dari koper Aztec itu, Sadie pun punya ide. Mereka akan berpura-pura menjual passcode ke Levick sebagai pancingan. Dengan membagi passcode menjadi 3 part dan mengirim satunya ke Levick, mereka yakin Levick akan tertarik membuat tawaran. Tapi agen CIA tidak diperbolehkan menjual apapun kepada penjahat. Tapi Cole ini kan bukan agen CIA. Jadi dia bisa membantu untuk tetap berpura-pura menjadi taxman dan memancing Levick untuk keluar. Di sini awalnya Cole tidak mau jadi umpan. Tapi dia berpikir kalau Levick adalah orang yang kejam, dia akan mengincar Cole yang mereka anggap taxman bagaimanapun caranya. Bahkan keselamatan keluarganya Cole juga terancam. Akhirnya Cole pun menyetujui rencana mereka. Namun sayangnya Sadie tidak diizinkan ikut karena dia udah diskors. Dengan perasaan kesal, Sadie pun pergi dari situ. Setelah dari situ, CIA pun mengirimkan satu bagian passcode pada Levick. Dan benar saja, satu passcode itu berhasil dibuka. Dan sekarang sisa 3 lagi. Levick merasa ini nggak beres dan seperti jebakan. Tapi masalahnya pembeli senjata Aztec itu sudah nggak sabar lagi. Dia adalah Mr. Utami. Dia melihat mereka sudah berhasil membuka satu bagian passcode-nya. Dan sekarang Utami mengambil Aztec itu dari Levick. Mr. Utami memperingatkan ke Levick untuk segera mendapatkan passcode sisanya dari Taxman. Dia juga mau ikut COD-an dengan Taxman, Wak, karena dia udah nggak sabar lagi mendapatkan passcode itu. Kemudian Mr. Utami pergi membawa Aztec itu. Singkat cerita, Cole pun bersiap menuju ke tempat dia akan COD dengan Levick. Dia pergi bersama beberapa agen CIA lainnya. Cole pun naik ke atas ke sebuah restoran mewah yang berada di gedung tinggi. Sedangkan agen CIA lainnya bersiap di tempat mereka masing-masing.
Meski sangat gugup, Cole pun mencoba tetap santai dan pergi ke meja yang telah disediakan sambil menunggu kedatangan Levick. Namun yang tak disangka, agen CIA yang sedang menunggu di mobil malah diserang duluan oleh anak buahnya Levick, Wak. Cole yang mendengar para agen CIA telah tewas memutuskan untuk segera pergi. Tapi masalahnya kalau dia berhenti sekarang, keluarganya akan terancam. Di situ Cole pun membulatkan tekadnya dan tetap akan melanjutkan misi ini. Cole kemudian kembali ke meja dan menunggu Levick datang. Tak lama kemudian Levick dan Mr. Utami datang ke situ. Cole berusaha berimprovisasi agar terlihat seperti seorang profesional. Lalu Levick pun meminta passcode itu dari Cole. Tapi Cole meminta uang diluan dan bayaran menjadi 2 kali lipat. Di sini Levick mulai geram karena ditambah lagi Cole ini terlalu banyak cerita. Levick kemudian menodongkan senjatanya ke Cole dan memaksa segera memberikan passcode-nya. Dan tak lama kemudian, Sadie datang dengan penampilan yang begitu wow. Cantik sekali ya. Cole tak menyangka Sadie datang lagi menolongnya kali ini dan melanggar masa scoresnya. Sadie kemudian memberikan tawaran ke Mr. Utami. Sadie mengatakan dia punya passcode-nya. Dia memberikan tawaran untuk mentransfer uangnya ke rekening Sadie setelah kopernya terbuka. Dia tidak mau uangnya itu melalui Levick, tapi langsung ke ATM-nya, Wak. Levick di sini mulai khawatir dan mencoba menahan. Tapi Mr. Utami malah setuju dengan tawaran Sadie. Mr. Utami pun berjanji akan mentransfer uangnya setelah koper itu berhasil dibuka. Sadie ternyata berhasil mencuri passcode-nya dari orang dalam yang ada di CIA. Lalu Sadie mencolokkan flash disk-nya ke koper itu dan passcode-nya berhasil membuka cover Aztec itu, Wak. Setelah koper terbuka, Mr. Utami langsung mentransfer 10 juta dolar ke rekeningnya Sadie. Namun Levick tidak membiarkan Sadie dan Cole pergi begitu saja. Dia menodongkan pistol dan akan membunuh mereka berdua. Ternyata Sadie sudah menyiapkan rencana. Dia sudah menyebarkan sayembara untuk seluruh pembunuh bayaran. Bagi siapa yang membunuh Levick akan mendapatkan hadiah 10 juta dolar. Dan tentu saja banyak sekali pembunuh bayaran yang sedang berada di situ. Mereka semua mengincar Levick. Langsung keadaan semakin tegang. Mumpung mereka saling menodongkan pistol, Sadie dengan cepat mencuri Aztec itu dan sembunyi. Sadie dan Cole pun bekerja sama melawan para penjahat-penjahat itu, Wak. Lalu saat akan kabur, mereka dihentikan oleh anak buah Levick. Cole pun bertarung dengannya hingga sampai ke ruangan kontrol. Sementara Sadie masih berada di atas terjebak dengan para penjahat itu. Cole yang bertarung dengan si kecap ini malah tidak sengaja merusak kontrol hingga membuat restoran berputar dengan sangat cepat. Sementara itu, Levick yang geram dengan Mr. Utami malah membunuhnya di situ. Levick masih mengincar Aztec dan ingin mengambilnya dari Sadie, tapi Sadie tidak akan membiarkannya. Sadie kesulitan karena ruangan itu sekarang berputar sangat cepat. Di sisi lain, Cole yang terpojokkan masih berusaha melawan. Hingga akhirnya Cole berhasil mencampakkan si kecap ini ke roda gigi yang berputar dan dia pun tewas di situ. Setelah itu Cole menyusul Sadie ke atas di mana dia sudah tertangkap oleh Levick. Cole pun dengan cepat mendorong Levick dan menyelamatkan Sadie. Tapi ruangan itu berputar dengan sangat cepat dan mereka semua kesulitan bergerak. Sadie kemudian melihat kesempatan untuk merebut Aztec itu dan segera melompat mengambilnya. Dan beruntungnya Sadie berhasil menangkap Aztec itu tepat waktu. Ya jelas mereka pun sangat bahagia akhirnya berhasil merebut Aztec itu kembali. Setelah kejadian dan aksi mereka bersama, Cole pun akhirnya mengajak Sadie kembali dan bertemu dengan keluarganya. Cole benar-benar sukses mengejar cintanya, Wak. Keluarganya Cole juga senang dan setuju dengan hubungannya mereka berdua. Dan film pun selesai. Wah, gimana, keren ya filmnya? Action, komedi, romance ya lengkap lah. Dan lucu juga sih kalau ditonton langsung. Mereka juga pasangan yang cocok. Oke, sekian dulu cerita film Ghosted. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.